Halo teman-teman, saat saya membuat video ini sudah jam 1:30 malam. Saya nggak bisa tidur. Kenapa coba? Setiap harinya saya akan melihat tayangan-tayangan di entertain untuk mencari bahan apa yang harus saya prediksi. Dan tadi ketika saya mencari bahan-bahan, saya menonton videonya Bunda Maya dan Lady Nayawan. Di situ entah mengapa saya jadi kepikiran. Karena apa ya? Lady Nayawan sebagai seorang ibu dengan 3 anak yang harus yang harus dijaga hingga tumbuh kembangnya nanti. Dan itu nggak mudah. Walaupun di sini Lady Nayawan sudah ditolong oleh Dr. Richard Lee, tapi kita juga nggak tahu ya kontrakannya dengan Dr. Richard Lee berakhir sampai kapan. Entah berapa bulan, entah berapa tahun, kita juga nggak tahu kontrakannya tersebut. Nah, setelah nanti kontrakannya habis, bagaimanakah nasib Lady Nayawan ini? Ditambah lagi, tadi juga cerita kalau IG-nya yang pada akhirnya hilang. Kalau kemarin kan hilang sehari, tapi ada pemberitahuan di emailnya. Menurut cerita dari Lady Nayawan tadi, yang kedua hilang ini tidak ada pemberitahuan. Entah karena apa hilangnya itu, entah siapa yang melaporkan atau bagaimana, kok bisa hilang. Akhirnya Lady Nayawan entah membuat IG lamanya, saya kurang paham di sini. Akhirnya ada IG kedua yang di-up di IG dan banyak sekali follower, terus banyak sekali komen-komen di situ yang menguatkan, yang mensupport dan lain sebagainya. Mengapa saya begitu kasihan? Dikarenakan ada 3 anak ini loh yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, terus saya juga baca-baca komentar, ada yang berkomentar Lady Nayawan ingin menjatuhkan keluarga Andara, Rans Entertain. Apakah begitu? Saya rasa ya enggak loh ya. Karena Lady Nayawan ini fokusnya di perselingkuhan Shahnaz dengan suaminya, tidak menyenggol-nyenggol keluarga Andara, Raffi Ahmad, tidak. Dia lebih mengungkapkan ini loh yang terjadi antara Shahnaz dengan suaminya. Dan dia sudah menahan setahun loh ya untuk bersabar, untuk memaafkan. Lagi-lagi terulang dan terulang. Nah, ditambah lagi Lady Nayawan juga menyatakan bahwa diteror di WA, juga diteror di pesan IG-nya. Nah, sebagai korban kok malah diteror? Apakah ada pihak-pihak yang khawatir terkait speak up-nya Lady Nayawan di sini? Kemudian dari layar kaca, dari pertelevisian juga nggak ada yang mengundang sama sekali Lady Nayawan. Kenapa coba? Padahal kasusnya Lady Nayawan ini begitu viral. Andai kata diundang, ratingnya kan lebih meledak nanti, cuan yang akan mengalir di televisi tersebut. Tapi sampai saat ini saya belum menonton, atau mungkin saya yang nggak tahu ya, dari televisi nasional Indonesia belum mengundang dari Lady Nayawan. Yang saya tahu Lady Nayawan diundang di Dr. Richard Lee, di podcastnya Densu, dan di podcastnya Bunda Maya. 3 orang ini yang sudah mensupport Lady Nayawan. Harapan saya semoga nanti akan ada podcast-podcast lainnya yang mampu atau yang mau mengundang Lady Nayawan. Itu kenapa saya mendoakan seperti itu, karena biar ada cuan yang masuk di Lady Nayawan. Ada anak 3 loh ya guys yang harus dihidupi. Itu nggak gampang. Anaknya masih kecil-kecil, butuh perhatian, butuh pengawasan. Ya, entahlah, saya jadi juga kasihan karena anak kecil-kecil ini masih butuh perhatian orang tuanya. Kalau orang tuanya tunggal juga bekerja, juga memperhatikan, pasti akan ada yang dikorbankan di sini, entah pekerjaannya, entah anaknya. Tapi harapan saya semoga ada keluarga dari Lady Nayawan yang bisa membantu di sini untuk menjaga anak-anak Lady Nayawan andai kata Lady Nayawan nanti bekerja, ya. Kemudian teman-teman, di sini saya penasaran, ingin melihat apa yang akan terjadi pada Lady Nayawan ini. Dan kemarin itu kan saya prediksi ada keluarga
di prediksi saya yang kemarin itu ada family room. Family room itu ruang keluarga dipergunakan untuk kumpul-kumpul, untuk bersendakuro. Bisa satu keluarga, bisa beberapa keluarga bertemu di situ. Nah, makanya di sini saya merasa ada campur tangan keluarga besar yang kemudian menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu terkait pada Lady Nayawan. Karena prediksinya hasilnya seperti itu. Tapi saya ingatkan ya, prediksi ini bisa tembus, bisa nyerempet sedikit, juga bisa meleset. Nah, makanya kalau kalian melihat prediksi saya, tolong ingat kata-kata ini. Bisa tembus, bisa tembus sedikit, bisa meleset. Jadi kalian tidak menuntut pada diri saya untuk selalu benar di dalam prediksi. Terus jangan bilang kalau prediksi saya nggak benar semua, itu juga konyol ya. Karena misalnya kasusnya Rebecca dengan Fadli Faisal tembus juga, mereka akhirnya putus. Terus kasusnya Inge Anugrah yang sudah saya prediksi setelah bercerai atau setelah gonjang-ganjing itu dia akan lebih kaya lagi, lebih makmur hidupnya. Ternyata kemudian dia ditolong Dr. Richard Lee dan sekarang menjadi direkturnya. Itu salah satu yang tembus ya. Ada banyak yang tembus kok tadi, jangan bilang nggak ada tembus semua. Itu sesuatu penilaian yang menyesatkan. Baiklah, ini saya prediksi tentang Lady Nayawan. Kita kembali ke Lady Nayawan ya. Apa yang akan terjadi pada Lady Nayawan ini? Kita lihat di sini, kita prediksi di sini, biar Lady Nayawan hati-hati lagi di dalam hidupnya, karena sudah terdeteksi ada yang ngancam, ada yang buntuti. Tapi sebagian dari netizen bilang yang buntuti itu adalah wartawan yang ingin mencari tahu, mengungkap kabar dari Lady Nayawan. Ada yang bilang seperti itu, dan tentunya ini juga ada benarnya, tapi juga mungkin ada suruhan orang juga. Itu juga mungkin loh ya. Jadi mungkin wartawan, mungkin juga suruhan orang. Karena di prediksi kemarin itu ada simbol community. Kumpulan orang banyak yang memiliki satu misi, satu tujuan, dan kumpulan orang ini diberikan uang oleh seseorang. Baiklah, apa yang akan terjadi pada Lady Nayawan ini? Saya lebih suka melihat faktor ekonomi dari Lady Nayawan. Karena dengan adanya IG yang diretas, itu menandakan adanya keinginan dari pihak-pihak tertentu yang membuat Lady Nayawan jatuh di dalam finansial ya. Karena IG merupakan tempat bekerjanya Lady Nayawan. Apa yang akan terjadi pada Lady Nayawan terkait dengan ekonominya? Ini apa yang harus diwaspadai ya. Jadi mungkin kartu-kartunya ini agak-agak kurang bagus, karena apa yang harus diwaspadai itu merupakan rambu-rambu yang harus dihati-hatiin di dalam kehidupannya. Harus hati-hati. Apa yang akan terjadi pada Lady Nayawan terkait ekonominya? Distant horizon, yang artinya ada ekonomi yang lebih pasti di sini. Lebih pasti terkait dengan adanya dia sudah dikontrak oleh Dr. Richard Lee sehingga mendapatkan penghasilan yang pasti di tiap bulannya. Ada distant horizon. Juga ada simbol jangkar dan kapal layar. Kapal layar ini artinya sebuah perjalanan. Kenapa dijangkar? Karena perjalanan sudah berhenti ya. Kemudian apa yang akan terjadi pada Lady? Ada despair. Nah, ada tekanan mental, ada pihak-pihak yang ingin menekan dia sehingga Lady Nayawan menghadapi kayak ada keputusasaan, ada semangat yang turun, dan ada kekhawatiran dikarenakan adanya tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu. Kemudian apalagi yang akan terjadi pada Lady Nayawan? Ada orang tua di sini. Orang tua ini juga muncul kemarin. Despair ini juga muncul kemarin. Orang tua ini yang kemarin itu hasilnya ada orang tua yang tidak menyukai adanya pesan-pesan yang beredar di media sosial yang sudah diunggah oleh Lady Nayawan. Nah,
Pada akhirnya orang tua yang prihatin ini menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu dengan meretas IG dari Lady Nayawan. Ini keluar lagi, orang tua ini berperan lagi di sini. Jadi Lady Nayawan harus hati-hati di sini. Ada orang tua yang kelihatan bijak, tapi kurang menyukai Lady Nayawan. Kita gali lagi. Apa yang akan dilakukan orang tua ini? Orang tua ini bisa diartikan orang yang usianya lebih tua dari Lady Nayawan. Bisa juga sebagai orang tua sesungguhnya, atau bisa juga orang yang dituakan ya. Apa yang akan dilakukan orang tua ini pada Lady Nayawan? Ada courthouse, ada rumah pengadilan. Nah, hati-hati di sini, hati-hati untuk Lady di sini, Lady Nayawan ya. Ini rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh Lady Nayawan. Mungkin alangkah baiknya saat ini Lady Nayawan fokus bekerja saja. Jangan ungkap-ungkap lagi, sudah cukup ungkap-ungkapnya tentang masalah Nanas dengan Randy. Ya, itu juga kurang bagus untuk psikologis anak-anaknya nanti ke depannya jika dewasa. Jadi saya rasa sudahlah cukup untuk ungkap-ungkap itu, karena di sini ada upaya-upaya untuk ke rumah pengadilan. Harus hati-hati. Kemudian, mengapa orang ini melakukan upaya seperti itu? Harga diri yang merasa diinjak-injak. Begini loh ya teman-teman, yang namanya hidup itu ada sebab akibat. Mengapa Lady Nayawan speak up? Dikarenakan ada sebabnya. Sebabnya ini biang dari masalah ini siapa? Ya, Shahnaz sama suaminya. Kalau nggak mau ada akibat, ya tentunya jangan bermain api. Apalagi masing-masing sudah memiliki keluarga. Nah, kalau nggak mau ada risiko, apalagi si ceweknya ini merasa dari keluarga terhormat, ya jangan amburadul perbuatannya. Kalau sampai terjadi seperti ini, ya harus menerima resikonya. Harus menerima resikonya, ya. Saya juga jadi gregetan sedikit di sini. Terus demikian juga Lady Nayawan, ketika kamu speak up di media sosial, pasti kamu juga ada resiko yang harus kamu terima. Ya, salah satunya itu bisa dikatakan melanggar undang-undang UTE lah, pencemaran nama baik lah, dan lain sebagainya. Bisa saja diarahkan ke situ. Apalagi di sini ada courthouse, rumah pengadilan. Karena merasa harga diri, berarti bisa dikatakan pencemaran nama baik. Cuman di sini loh ya, yang bisa menjatuhkan seseorang itu sebenarnya dirinya sendiri. Andai kata misalnya saya menjatuhkan nama Lady Nayawan. Kalau Lady Nayawan tidak berbuat salah, sekalipun saya jatuhkan, tidak akan bisa. Kecuali saya menjatuhkan Lady Nayawan karena Lady Nayawan terbukti bersalah. Nah, itu baru bisa, karena kelakuannya sendirilah yang menjatuhkan dirinya sendiri. Demikian juga Shahnaz. Lady Nayawan nggak bisa menjatuhkan Shahnaz kalau Shahnaznya baik-baik saja. Ya. Jadi yang menjatuhkan hidup kita adalah diri sendiri, bukan orang lain. Diri sendiri. Dan ketika orang salah didukung, disupport, ini nanti akan ada karma bersama. Jangan enak-enak ya mendukung orang yang salah. Jangan enak-enak mensupport orang salah. Akan ada karma bersama yang akan dirasakan nanti. Ya, akan ada karma bersama. Terus yang ingin saya prediksi di sini, Lady Nayawan harusnya bagaimana menyikapi hal ini? Ya, harusnya bagaimana? Sebenarnya di kartu ini saat ini Lady Nayawan ekonomi juga sudah mulai ada
peningkatan, ada kestabilan dikarenakan sudah dikontrak oleh Dr. Richard Lee. Tapi nggak bisa dipungkiri dengan adanya adanya ancaman-ancaman itu membuat Lady Nayeon menjadi tertekan hidupnya di sini, kepikiran. Ya bisa dimaklumilah, dia berjuang sendiri teman-teman, perempuan lagi, anaknya 3 lagi. Kalau suaminya lihat, saya bilang suaminya karena kan belum bercerai. Kalau Randy lihat, tolonglah, hati nuranimu bergeraklah di sini. Ya, bergeraklah di sini. Sekalipun Lady Nayeon sudah ingin berpisah, tapi sadarilah ada anak 3 yang juga darah dagingmu yang harus kamu lindungi juga. Kalau sampai Lady Nayeon diancam, tertekan, terus yang ngurusi anak 3 ini siapa coba? Perasaan ibu ini juga akan berpengaruh dalam mendidik anaknya loh ya. Kalau ibunya tertekan, mana bisa mendidik anaknya dengan baik. Saya jadi emosi. Apa yang harus dilakukan Lady Nayeon untuk menyikapi hal-hal yang demikian ini? Karena ini masalahnya sudah genting loh ya, kayaknya ada upaya misalnya konsultasi hukum dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan proses hukum. Harus hati-hati Lady Nayeon di sini, jangan salah langkah, kemudian jangan speak up yang macam-macam, fokus saja mendidik anak dan bekerja. Itu saja pesan saya. Kalau secara logika loh ya, karena Lady Nayeon ini berjuang sendiri teman-teman, sekalipun kaum emak-emak banyak yang mendukung, tapi jika ada bukti-bukti yang bisa menguatkan dia melanggar hukum, dia nanti bisa terjerat. Karena ada upaya-upaya ke arah sana ini ya. Upaya-upaya ini bisa masih konsultasi dan lain sebagainya, atau masih mencari bukti-bukti dan lain sebagainya, dikarenakan ini loh harga dirinya merasa diinjak-injak. Sebenarnya yang diinjak-injak ini harga diri siapa toh? Ya, Lady Nayeon kah? Atau pihak sebelah kah? Nah, kalau seorang istri yang sudah tersakiti, sudah bertahan, sudah memberikan maaf 2 kali, kemudian terulang lagi, tidak bolehkah seorang istri mengungkapkan perasaannya? Toh, itu benar. Itu benar ya. Kalau misalnya mencemarkan nama baik, itu berarti memberikan berita bohong. Tapi Lady Nayeon ini ada bukti-bukti, apalagi di Grab itu nggak kayak di WA itu bisa ada aplikasi begini-begini, cadangan dan sebagainya. Kalau di Grab kan itu aja. Jadi yang di Grab itu yang orang yang memang real, misalnya si A, WA di Grab, chattingan di Grab ya si A. Saya sebenarnya baru tahu kalau ada pesan-pesanan di WA, bukan di WA, di Grab itu ya. Baru tahu gara-gara kasusnya ini. Dan itu nanti bisa dicontoh loh ya. Dicontoh orang-orang yang ingin berselingkuh. Aduh. Kita kembali ya. Apa yang harus dilakukan oleh Lady Nayeon dalam hidup ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ini? The healing light, pencerahan hati. Tenangkan pikiranmu, dekatkan kepada Tuhanmu. Di situ kamu akan mendapatkan kehidupan yang tenang, nyaman, damai. Jangan terpengaruh dengan berita-berita yang sedang marak saat ini. Fokus dalam mendekatkan Tuhan, introspeksi diri, healing, relaksasi. Fokus pada anak-anak dan pekerjaan. Itu saja. 2 hal yang sudah cukup. Jangan macam-macam sudah. Jangan bongkar-bongkar lagi ya. Kemudian apa yang harus dilakukan Lady Nayeon? Rencana yang harus dikerjakan. Nah, rencana saat ini yang harus dikerjakan itu apa? Saat ini kan dia sedang dikontrak oleh Dr. Richard Lee. Rencana tentunya rencana untuk masa depannya. Ya, harus memikirkan yang sudah menjadi perencanaan di sini agar masa depannya lebih baik lagi. Selanjutnya, the first universe, yang artinya sudahlah, jangan terlalu dalam mengurusi atau mengungkit-ungkit masalah Shahnaz dengan Randy. Sudah cukup semuanya. Biar semuanya menjadi tenang kembali. Jangan khawatir tentang karma. Orang yang salah pasti akan mendapatkan karma, sekalipun tidak sekarang, tapi nanti pasti akan mendapatkan.
Demikian juga orang-orang yang sudah membantu seseorang yang salah, mensupport seseorang yang salah, itu juga nanti akan ada karmanya, karma bersama namanya. Dan karma bersama ini jatuhnya seperti apa ya? Penderitaan bersama. Misalnya ada sebuah kelompok arisan ya, yang jumlahnya banyak, kemudian uang sudah dikumpul, dibawa kabur, dan orang arisan ini kan orangnya banyak, akhirnya menderita kerugian beberapa orang banyak ini tadi. Itulah yang dinamakan karma bersama. Contohnya seperti itu, penderitaan yang dialami oleh banyak orang. Nah, karma bersama, karma kelompok seperti itu. Makanya jangan enak-enak ya mendukung seseorang yang salah. Selanjutnya, apa yang harus kamu lakukan? Ascended Master, ke atas. Kamu memiliki Tuhan, kamu memiliki keyakinan. Serahkan dirimu pada Tuhan ketika kamu merasa sudah nggak kuat lagi. Pasrah dan berserahlah kepada Tuhan. Yang penting kamu sudah berusaha. Ya. Dengan pasrah berserah kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu, akan mengatur hidupmu, akan menghukum pula orang-orang yang sudah menyakitimu. Nah, makanya di sini sebagai orang kita nggak boleh dendam. Sekalipun disakiti, sekalipun diselingkuhi, benci ya benci, marah ya marah. Tapi habis itu dipupus, biarlah serahkan kepada Tuhan. Tuhan ini akan lebih adil dalam menghukum karma seseorang, akan disesuaikan dengan karmanya. Dan jangan sekali-kali tanganmu dikotori oleh kebencianmu sehingga kamu melakukan sesuatu. Itu nanti juga akan kamu dapat karmanya juga. Makanya alangkah baiknya Lady Nayon sekarang ini lebih fokus kepada mendekatkan diri pada Tuhan, serahkan semuanya pada Tuhan, serahkan hidupmu setelah kamu berusaha, dan perhatikan anak-anakmu serta fokus bekerja dan fokus menata kehidupan masa depanmu. Tentunya saat ini kamu kan sudah memiliki rencana-rencana dan itu harus dieksekusi. Lebih baik berpikir pada hal-hal yang penting yang sudah terjadi ini, biarlah diurus oleh wartawan entertain yang suka ngompor-ngompor gitu ya. Selanjutnya, apa yang harus kamu lakukan? Hati-hati orang bertopeng. Ada bikin emas, orang bertopeng, orang yang mungkin terlihat kayaknya mendukung dirimu, mensupport dirimu, nggak taunya dia mata-mata. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi alangkah baiknya saat ini lebih ke menenangkan diri saja dulu. Hati-hati loh ya. Misalnya ada pergaulan-pergaulan dengan teman-teman, karena di sini ada seseorang yang bertopeng. Kelihatan mensupport dirimu, kelihatan baik, tapi sebenarnya dia bermuka dua, mencari berita-berita tentang dirimu, tentang apa yang akan kamu lakukan, tentang rencana-rencanamu, dan kemudian diberitakan di pihak sana. Hati-hati ya. Jadi teman-teman, ini hati-hatinya untuk Lady Nayon dan apa yang harus dikerjakan, yaitu lebih ke arah cinta kasih, lebih ke arah spiritual, ke mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa untuk kebaikan bersama. Dan hati-hati juga adanya orang bertopeng ini. Nah, dengan kehati-hatian itu semoga ini ya, hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi ini bisa tidak terjadi pada dirimu. Karena di sini kayaknya ada seorang tua yang berusaha mencari celah-celah kesalahanmu di sini untuk bisa ke arah proses hukum. Ada court house, rumah pengadilan. Tapi ini kayaknya masih dalam wacana ya, dalam wacana. Jadi juga harus hati-hati agar hal ini tidak terjadi. Mulai saat ini harus tidak lagi bicara yang macam-macam di ranah publik. Biar masalahnya meredah, juga biar kamu lebih fokus pada kerjaanmu, pada anak-anakmu, juga pada kebahagiaan dirimu dalam kehidupan saat